Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi kepada kami Siantar Coach Academy. Cerdas, kreatif, inovatif, siap menemani kamu jadi jago teknologi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Yang terhormat Bapak Abdi Rahim Damanik MKOM selaku pimpinan PT Siantar Coach Academy. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar pada pelatihan di PT Siantar Coach Academy. Yang saya sayangi rekan-rekan kerja seperjuangan saya dan para peserta pelatihan di Siantar Coach Academy ini. Di sini saya akan memaparkan materi digital pada sesi 3, kelanjutan dari materi pada sesi sebelumnya. Kali ini kita belajar mengenai konsep dasar Laravel, MVC, dan routing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan diri saya kembali agar saya tidak terlupakan. Perkenalkan, nama saya Tiofani Boruhutapea Eskom. Saya di sini sebagai peserta magang pada posisi e-learning mentor di Siantar Coach Academy ini. Baik, di sini ada capaian pembelajaran. Nah, setelah mempelajari keseluruhan materi ini, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami konsep arsitektur MVC, model, view, controller, menjelaskan cara kerja routing, serta mampu membedakan penggunaan metode get dan post, menggunakan controller dengan baik, mengelola data menggunakan model dan eloquent ORM, membuat tampilan menggunakan blade template, menerapkan alur kerja MVC dalam aplikasi pelaporan kesehatan, membangun bagian dasar aplikasi Laravel dengan memadukan routing, controller, model, dan blade secara terstruktur dan efisien. Lanjut. Baik, kita masuk ke materi pertama, MVC atau Model View Controller. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pertemuan pertama, Laravel menggunakan arsitektur MVC. Nah, yang bertujuan untuk memisahkan antara tampilan, logika, dan data. Hal ini membuat aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dirawat, dan dikembangkan. Baik, untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang penjelasan MVC ini. Nah, MVC adalah pola arsitektur dalam membangun aplikasi web yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian yang memiliki tugas berbeda. Tujuannya adalah agar aplikasi lebih mudah dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang pertama itu ada model dengan simbol M. Nah, model adalah bagian aplikasi yang bertugas mengelola data pada aplikasi, mewakili tabel pada database, menyimpan, mengambil, mengubah, dan menghapus data, menyusun logika bisnis tertentu yang berkaitan dengan data, bukan tampilan. Nah, model menggunakan eloquent ORM atau Object Relational Mapping milik Laravel, sehingga kita dapat mengelola data seperti menggunakan objek, bukan menulis SQL panjang. Nah, model ini mewakili tabel berisi laporan kesehatan masyarakat pada desa atau kelurahan. Jadi, model ini bagian yang terkait langsung dengan database. Nah, semua data laporan kesehatan yang dikirim warga akan disimpan, diambil, atau diperbarui melalui model. Nah, model bertindak sebagai jembatan antara aplikasi dan tabel di database. Lanjut. Masuk kita ke view dengan simbol V. View adalah bagian aplikasi yang menampilkan tampilan kepada pengguna atau UI menggunakan HTML plus CSS plus blade template Laravel, menerima data dari controller dan menampilkannya dalam bentuk halaman. Nah, jadi view ini merupakan halaman yang ditampilkan ke pengguna. Di sini warga bisa mengisi laporan kesehatan dan petugas desa dapat melihat daftar laporan. View hanya menampilkan data, tidak melakukan proses logika. Nah, yang ketiga itu ada controller dengan simbol C. Controller menjadi bagian yang menerima request dari routing. Misalnya ketika pengguna membuka halaman atau mengirim form, mengolah logika aplikasi, meminta data ke model, dan mengirim data ke view. Jadi, controller ini merupakan pengatur jalannya aplikasi. Saat warga mengirim laporan, controller memprosesnya dan menyimpannya lewat model. Nah, ketika petugas ingin melihat data, controller meminta data dari model dan mengirimkan hasilnya ke view. Jadi, ada pertanyaan nih, bagaimana MVC bekerja dalam aplikasi pelaporan kesehatan? Jawabannya dapat dilihat dari alur lengkapnya.
agar mudah dipahami ketika saya memaparkan materi ini. Nah, yang pertama itu ada warga membuka halaman laporan, routing, controller, view. Nah, routing mengarahkan URL laporan ke controller. Controller memanggil model untuk mengambil data. View menampilkan daftar laporan. Contoh kedua, alur kedua. Warga mengirim form laporan kesehatan. View, controller, model, database. View menyediakan form HTML. Controller menerima data yang diisikan pengguna. Controller memanggil model untuk menyimpan data ke database. Yang ketiga, petugas desa melihat laporan. Controller, view. Nah, controller mengambil data laporan dari model. View menampilkan tabel laporan kesehatan. Contoh alur dari aplikasi kesehatan masyarakat ini seperti ketika warga membuat laporan kesehatan, pertama ia membuka halaman laporan yang merupakan bagian dari view. Halaman itu ditampilkan oleh controller. Ketika warga mengisi form lalu menekan submit, controller menerima datanya dan memerintahkan model untuk menyimpannya ke database. Nah, setelah tersimpan, petugas desa bisa membuka halaman list laporan. Controller mengambil data dari model dan menampilkannya kembali lewat view. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi kedua, routing, get, post. Nah, routing dalam Laravel adalah mekanisme yang menentukan kemana sebuah request atau permintaan dari pengguna yang harus diarahkan. Nah, saat pengguna membuka sebuah halaman atau mengirim data melalui form, server harus mengetahui bagian mana dari aplikasi yang harus memproses permintaan tersebut. Routing berfungsi sebagai pintu, kemudian menghubungkan URL dengan fungsi controller atau closer yang menjalankan logika tertentu. Nah, dalam Laravel, routing ditulis di dalam file routes web.php untuk permintaan web. Ketika URL tertentu diakses, Laravel akan menggeser apakah URL tersebut memiliki route yang sesuai. Jika cocok, maka route tersebut akan menjalankan fungsi yang telah ditentukan. Lanjut. Nah, di sini ada jenis routing utama dalam Laravel. Yang pertama itu routing get. Nah, ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari server. Biasanya digunakan untuk menampilkan halaman atau konten tertentu. Contohnya dapat dilihat pada layar Anda, PHP route get beranda function. Nah, contoh tersebut akan menampilkan halaman beranda saat pengguna membuka beranda. Yang kedua itu ada routing post. Nah, ini digunakan untuk mengirim data dari form ke server. Biasanya digunakan untuk proses penyimpanan data, login, pendaftaran, dan lain-lain. Contohnya dapat dilihat dari layar Anda. Route post pendaftaran function. Nah, jadi dapat disimpulkan, routing merupakan struktur utama yang mengatur jalur komunikasi antara pengguna dan server. Nah, dengan routing, setiap URL bisa diarahkan ke fungsi tertentu, baik untuk menampilkan halaman get maupun mengolah data yang dikirim atau post. Nah, routing juga mendukung metode lain seperti push, delete, patch, untuk operasi lanjutan seperti update dan delete, sehingga pembuatan aplikasi menjadi lebih fleksibel dan terstruktur. Baik, lanjut. Nah, materi ketiga ini controller atau fungsi dan struktur. Nah, controller merupakan salah satu bagian terpenting dalam arsitektur MVC pada Laravel. Controller berfungsi sebagai penghubung antara routing, model, dan view. Nah, ketika pengguna melakukan request seperti membuka halaman atau mengirimkan form, request tersebut pertama kali diterima oleh routing. Nah, routing kemudian meneruskannya kepada controller yang sesuai. Jadi, di dalam controller, seluruh logika aplikasi diproses seperti validasi data, pemanggilan fungsi dari model, dan pengolahan data sebelum dikirim ke view. Nah, dengan adanya controller, kode menjadi lebih rapi karena logika tidak dicampurkan ke view atau routing. Sehingga aplikasi lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan diperbaiki. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi penting dalam controller.
Controller juga mendukung penggunaan berbagai metode untuk menjalankan fungsi berbeda-beda dalam satu file. Misalnya metode index. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data dari database. Yang kedua, metode create digunakan untuk menampilkan form tambah data. Metode store digunakan untuk menyimpan data baru ke database. Metode edit digunakan untuk menampilkan form edit data. Metode update untuk memperbarui data. Metode destroy untuk menghapus data, dan metode show digunakan untuk menampilkan detail data. Dengan struktur ini, setiap fungsi aplikasi memiliki tempat yang jelas dan terorganisir. Lanjut. Baik, di sini ada fungsi controller. Nah, untuk menerima request dari routing, mengolah logika aplikasi, mengambil data dari model, dan mengirim data ke view untuk ditampilkan. Di sini juga ada struktur controller di Laravel. Nah, strukturnya dapat dilihat pada layar Anda. Ada PHP, class user control extend controller, public function index, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tertera kelebihan menggunakan controller. Nah, jadi kelebihan yang pertama itu kode lebih rapi dan terstruktur, mudah dikembangkan dan diperbaiki. Logika aplikasi tidak bercampur di view, mendukung middleware untuk keamanan dan akses, mendukung dependency injection untuk efisiensi, dan yang terakhir mudah diuji atau testable. Nah, jadi kesimpulannya, controller ini merupakan pusat logika dalam aplikasi Laravel. Ketika pengguna mengirimkan permintaan melalui routing, controller bertugas menerima dan mengolah permintaan tersebut. Jadi, di dalam controller, kita mengatur validasi, memanggil data dari model, dan memproses logika aplikasi sebelum akhirnya dikirimkan ke view untuk ditampilkan kepada pengguna. Jadi, dengan struktur controller yang terorganisir, seluruh alur aplikasi menjadi lebih terarah, mudah dikelola, dan lebih profesional. Controller juga memungkinkan kita memisahkan logika aplikasi dari tampilan sehingga kode tidak bercampur dan lebih mudah dikembangkan. Oke. Lanjut. Di sini ada materi keempat, model. Nah, fungsi dan hubungan dengan database. Model adalah bagian yang mengatur segala hal tentang data dan interaksi dengan database. Model juga merupakan komponen penting dalam arsitektur MVC yang berperan sebagai pusat pengelolaan data. Dalam pengembangan aplikasi menggunakan Laravel, model menggunakan sistem Eloquent ORM atau Object Relational Mapping. Nah, yaitu mekanisme yang memungkinkan developer berinteraksi dengan database menggunakan objek, bukan query SQL secara langsung. Hal ini membuat pengelolaan data menjadi lebih cepat, mudah, dan aman. Jadi, model ini bertugas mewakili satu tabel di dalam database. Nah, jadi setiap baris data pada tabel direpresentasikan sebagai objek dari model tersebut, kan? Jadi, melalui model, aplikasi dapat melakukan berbagai operasi seperti mengambil data, menambahkan data, memperbarui data, dan menghapus data, atau juga sering disebut CRUD. Nah, selain itu, model juga bertanggung jawab mengatur relasi antar tabel seperti one-to-one, satu pengguna memiliki satu profil, one-to-many, satu kategori memiliki banyak artikel, many-to-many, satu siswa dapat mengambil banyak mata pelajaran, dan sebaliknya. Lanjut. Oke, dengan Eloquent, semua relasi ini bisa diatur melalui fungsi simple tanpa perlu menulis query join SQL yang panjang. Model juga bisa memuat validasi tertentu sebelum data diproses, logika bisnis yang berkaitan dengan aturan data, asesor dan mutator untuk mengatur format data sebelum disimpan atau ditampilkan, query scope untuk menyederhanakan query yang sering digunakan. Nah, di sini juga ada fungsi model. Yang pertama itu mewakili tabel dalam database, mengambil data, menyimpan data, memperbarui data, menghapus, atau disebut dengan CRUD tadi. Nah, mengatur relasi antar tabel seperti yang dijelaskan sebelumnya, one to one, one to many, many to many. Nah, selanjutnya melakukan validasi dan logika bisnis yang berkaitan dengan data.
Di sini juga tertera contoh model di Laravel. Ada PHP, ada class user extend model, ada protect table, ada protect field label. Jadi, model ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan database. Nah, semua kegiatan seperti mengambil data, menyimpan data, dan membuat relasi antar tabel dilakukan oleh model. Jadi dengan Eloquent ORM kita bisa mengelola database dengan lebih mudah tanpa menulis query SQL yang panjang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada struktur dasar model di Laravel. Model ini biasanya berisi nama table, kolom yang boleh diisi, field label, relasi dengan tabel lain, fungsi tambahan seperti scope, accessor, dan mutator. Di sini juga ada menjelaskan Eloquent ORM, mengubah data tabel menjadi objek, memudahkan CRUD tanpa SQL manual, mendukung relasi kompleks antar table, menyediakan kemampuan query builder. Nah, di sini tertera contoh CRUD menggunakan model. Contoh untuk create ada PHP user create name, contohnya nama saya Tiofani, ML Tiofani, @example.com. Nah, passwordnya 123456. Nah, bisa juga dilihat contoh untuk pengetikan read, update, dan delete. Jadi model adalah penghubung utama antara aplikasi dan database kan. Jadi semua aktivitas seperti mengambil, menyimpan, memperbarui, dan menghapus data dilakukan melalui model. Nah, dengan Eloquent ORM ini kita bisa bekerja lebih mudah tanpa query SQL. Jadi serta dapat mengatur relasi antar tabel dengan lebih cepat dan terstruktur. Lanjut. Oke, di sini ada materi kelima mengenai view, blade template dasar. Nah, view ini adalah bagian yang menampilkan informasi kepada pengguna. Laravel menggunakan blade sebagai template engine untuk membuat tampilan. Nah, jadi dalam arsitektur MVC, view ini berfungsi sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. Pada Laravel, view dibuat menggunakan blade, yaitu template engine bawaan yang dirancang untuk mempermudah pembuatan tampilan HTML yang dinamis, rapi, dan mudah dikelola. Nah, di sini juga mengatakan bahwasannya blade memungkinkan developer menyisipkan data, melakukan perulangan, menggunakan kondisi, serta mengatur layout tampilan dengan sintaks yang sangat sederhana, tidak seperti template engine lain. Nah, blade tidak membatasi Anda dalam menggunakan PHP di dalam template, namun tetap memberikan struktur dan kebersihan kode yang lebih baik. Blade ini berarti juga mendukung konsep inheritance. Nah, sehingga kita dapat membuat satu file layout utama dan mewariskannya ke banyak halaman lain. Ini membuat proses pembuatan antarmuka aplikasi lebih efisien, konsisten, dan modular. Nah, jadi ketika sebuah controller mengirimkan data ke view, blade akan mengolahnya dan menampilkannya dalam format HTML yang dapat dilihat pengguna. Dengan memanfaatkan blade template ini, tampilan aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah diperbarui, dan lebih cepat dikembangkan. Lanjut. Nah, di sini ada fitur-fitur blade yang penting. Yang pertama itu menampilkan data. Nah, blade menggunakan tanda kurung kurawal ganda untuk menampilkan variabel ke halaman web. Yang kedua, layout dan inheritance. Kita juga bisa membuat satu layout utama, misalnya header atau footer. Nah, lalu halaman lain cukup mengextend layout tersebut. Yang ketiga, struktur konten dengan section. Section digunakan untuk membuat blok konten yang akan ditempatkan pada layout utama. Yang keempat, kondisi. Nah, blade mendukung kondisi logika seperti if, else if, dan else. Yang kelima, perulangan. Blade menyediakan perulangan sederhana. Dan yang keenam, komponen blade. Blade mendukung pembuatan komponen untuk halaman UI yang sering digunakan. Yang terakhir, yang ketujuh, include view line. Nah, untuk memasukkan potongan tampilan. Jadi, kesimpulannya, di Laravel ini kita kan menggunakan blade template. Nah, template alat yang mempermudah pembuatan tampilan HTML yang dinamis dan rapi.
Jadi dengan Blade ini kita dapat menampilkan data dengan mudah menggunakan sintaks, membuat layout yang bisa digunakan berulang dengan extend dan section, serta bisa menambahkan logika sederhana seperti kondisi dan perulangan. Nah, Blade juga mendukung komponen, include, dan struktur yang modular sehingga tampilan aplikasi menjadi terorganisir, mudah dirawat, dan cepat dikembangkan. Dengan memanfaatkan Blade ini, kita dapat membuat UI aplikasi yang konsisten dan profesional. Nah, kita sudah sampai ke penghujung materi. Di sini ada kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah dipaparkan. Nah, jadi secara keseluruhannya, konsep MVC, routing, controller, model, dan Blade template merupakan fondasi penting dalam mengembangkan aplikasi Laravel. Nah, MVC memastikan aplikasi terstruktur dengan memisahkan logika, data, dan tampilan. Sementara routing mengatur arah permintaan pengguna. Nah, controller menjadi pusat logika aplikasi. Model berhubungan langsung dengan database melalui Eloquent ORM. Dan Blade template ini menyajikan tampilan yang dinamis serta rapi. Dengan memahami dan menguasai seluruh komponen ini, peserta dapat membangun aplikasi pelaporan kesehatan yang lebih profesional, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Oke. Nah, teknologi maju, Sensor Coach Academy solusinya. Anda dapat menghubungi pada nomor telepon, email yang sudah tertera pada layar Anda, dan Anda juga bisa mengunjungi langsung tempat pelatihannya pada alamat yang sudah tertera pada layar Anda. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika adanya kekurangan dalam pemaparan materi dan kesalahan bicara. Maka dari itu, atas perhatian Bapak, Ibu, dan para peserta, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.